Berani menghina bos kami, cari mati. Cepat pergi. Bayiku. Nyonya, mata Anda tidak baik, hati-hati. Nak, kamu kenapa? Kumohon, tolong selamatkan anakku. Cepat, cepat bawa ke rumah sakit. Nak, kamu sudah sadar. Anakku. Tenang saja, anaknya sehat. Terima kasih. Kalau bukan karena Angga, aku dan anak ini. Kamu dan anakmu beruntung, Nak. Aku suka melihatmu, senang sekali. Tunggu. Mata kiriku bisa melihat. Nyonya, mata kiri Anda bukannya sudah lama buta? Ternyata, orang yang kuselamatkan tadi malam adalah bintang keberuntungan. Nak, kehamilanmu ini langka, tubuh pembawa keberuntungan. Penyerapan energinya 10 kali lebih tinggi dari bayi biasa. Proses hamil akan sangat melelahkan, harus banyak makan. Tambah nutrisi, kalau tidak tubuh tidak kuat, janin juga tidak stabil. Nak, kenapa kamu sendirian, terjatuh di tengah hujan? Suamimu mana? Suwaning. Dasar perempuan, pergi kemana? Tolong. Tolong. Ganteng banget. Sampai segitunya ingin naik ke tempat tidurku? Sudah dilepaskan masih mengikuti. Kalau begitu kabulkan keinginanmu. Di luar masih mencariku. Hanya bisa bersembunyi di sini dulu. Lagi pula, pertama kali untuk wajah ini tidak rugi. Kita sudah terima uang mahar bos Hang, jangan sampai dia kabur. Cari. Kamu salah paham. Siapapun yang menjanjikan sesuatu padamu. Bagiku, kamu hanya barang dagangan. Ambil uangnya, pergi. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Anaknya tidak punya ayah. Sudah berlalu. Aku selalu ingin punya cucu yang gemuk. Tapi anakku tidak berguna, sudah dikenalkan. Banyak sekali calon pasangan yang kudapat, semuanya sangat bagus. Tapi sampai sekarang, tidak ada satupun yang berhasil memberikan hasil untukku. Bagaimana kalau aku mengakui bayi di perutmu sebagai cucu angkatku? Bagaimana? Keluarga lu kami tidak punya apa-apa selain uang yang cukup. Aku Sudah memutuskan itu. Cenyo, ada yang mau ku kabarin ke kamu. Bu, minggu ini aku sangat sibuk, tidak punya waktu untuk kencan buta. Terserah kamu saja, sekarang aku sudah tidak peduli lagi. Ku dengar, hari ini aku sudah punya cucu angkat. Apa? Ku bilang, aku sudah punya cucu angkat. Si kecil itu, masih di dalam perut ibunya sekarang. Bu, sekarang banyak sekali penipu loh. Tidak mungkin. Gadis muda itu, aku selamatkan kemarin malam, penampilannya sangat cantik sekali. Lagi pula, bayi yang dia kandung adalah bayi pembawa keberuntungan. Bu,
Kamu tidak percaya? Dengar ya. Setelah aku menyelamatkannya, mata kiriku bisa melihat lagi. Ajaib kan? Ini semua berkat-berkah dari cucu angkatku loh. Bu, jika kamu merasa bosan, bisa minta Chen An menemanimu mengobrol lebih lama. Jangan ngomong hal yang tidak penting. Ini semua karena kamu tidak segera punya anak. Sudahlah. Nanti lain waktu aku akan perkenalkan. Setelah kamu bertemu dia, kamu akan tahu. Semua terserah, Bu. Apa? Ternyata itu dia. Anak tidak berguna, berani lari kau. Tidak. Tolong, jangan pukul lagi. Jangan pukul. Anak tidak berguna. Berani larikan kau? Aku tidak akan lari. Kau lari atau tidak? Aku tidak akan lari. Apakah aku pernah mengizinkanmu lari? Anak tidak berguna, larilah. Coba lari lagi kalau kau berani. Tidak. Tuan Lu, di dalam dongeng, Cinderella yang dianiaya oleh ibu tiri, pada akhirnya akan menunggu pangeran yang mencintainya. Tapi kenyataan justru sebaliknya. Pria di depan mataku ini adalah ayah kandung anakku. Kamu adalah awal dari semua mimpiku yang buruk. Halo, mau periksa apa? Saya mau cek kehamilan. 20 tahun. Jangan-jangan kamu mahasiswa? Taruh saja di situ. Tunggu di sana dulu, kalau nomormu dipanggil baru datang lagi. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak tahu malu. Main-main dengan lawan jenis tanpa pakai pengaman. Tidak takut kena penyakit menular, tidak seperti kita dulu. Waktu muda, pegang tangan saja tidak berani. Nona, kamu ini kurang gula darah ya? Saya punya permen. Ayo, makan 1 permen. Aduh, Terima kasih. sama-sama, sudah baik kan? Ayo, saya bantu kamu berdiri. Maaf, maaf. Orang ini, kok begini sih? Saya berdiri, aduh, saya. Kaki saya sembuh? 30 tahun lalu, dokter bilang saraf saya rusak. Tidak akan bisa berdiri seumur hidup, Nona. Kamu yang selamatkan saya, terima kasih. Kamu seperti Dewi Penolong, Nona. Saya berdiri. Wah. Aduh, bagus sekali. Tolong tunjukkan kode pembayaran untuk bayar. Suaning, bagus. Akhirnya ketemu juga, dasar cewek. Kakak ipar. Uangnya mana? Bukannya bilang tidak ada? Uangnya dipakai buat anak di perut ini, ya? Cepat transfer uangnya ke saya. Kakak ipar, ini uang untuk cek kehamilan saya. Anak yang tidak punya ayah, untuk apa lahir? Dasar cewek, kami sudah terima mas kawin 500.000 dari Tuan Sang. Tapi kamu malah kabur. Sampai saya dipukuli begini. Kalau hari ini kamu tidak bayar. Baik, gugurkan saja anak di perut ini. Siapa yang berani sentuh anakku, saya lawan. Berani pukul istriku, saya lawan kamu. Suamiku, Lihat wajahnya, masih mahasiswa kan? Perutnya sudah digendong duluan. Benar-benar tidak tahu malu. Lihat dia. Kalian mau tukar aku dengan mahar 500.000? Kalian masih merasa benar? omong kosong. Pak Zhang baru 60 tahun, masih sehat dan kuat. Kamu sendiri yang tidak menjaga diri, sampai kehilangan keperawanan. Masih sok suci di sini. Tubuhku sendiri, aku yang berhak tentukan. Tentukan? Kamu bisa tentukan apa? Kami cari orang kaya untukmu. Itu demi kebaikanmu. Sejak orang tuaku meninggal dalam kecelakaan, kalian selalu memukul dan memarahiku. Kalian larang aku sekolah, bahkan mau jual aku. Ini yang kalian bilang,
Demi kebaikanku, Ini basa-basi. Sekolah, belajar, buat apa? Seperti kamu ini, belajar sebanyak apapun. Nasibnya tetap miskin. Halo? Apa? Saham terperangkap kuat? Suaning, semua gara-gara kamu. Si pembawa sial ini, sampai aku jadi begini. Mana dia? Dia di mana? Mereka tahu kita di sini? Lagi-lagi nagih utang. Lagi-lagi mau pukul aku. Di sana. Ayo. Cepat, bawa aku pergi, cepat. Cepat pergi. Orangnya di sana. Kejar. sayang. Kamu yang melindungi ibu ya? Putri keluarga Jiang, baru pulang studi dari Inggris. Wajah dan tubuhnya oke, pasti sesuai kriteria kamu. Yang ini gimana? Bu, cara seperti waktu itu jangan dipakai lagi. Lalu untuk siapa? Semua demi kebaikanmu. Kalau di sekitarmu ada nyamuk betina, aku takkan begini. Chenyo, kamu harus lebih serius. Suka anak siapa, ibu langsung urus. Tidak peduli status atau kedudukannya. Asal kamu suka, ibu jamin, begitu dia masuk. Dia jadi nyonya baru keluarga lu. Mau cari di mana? Keluarga kita 18 generasi cuma punya anak laki-laki satu. Ibu cuma punya kamu satu-satunya, nanti harta ratusan miliar. Siapa yang mewarisi? Kalau mau, aku bisa sumbangkan ke lembaga penelitian atau panti asuhan. Itu sama? Aku bicara cucu. Aku mau gendong cucu. Aku bukan. Aku cuma kemarin. Kurang. Ibuku yang kasih ke kamu. Aku bisa kasih 10 kali lipat. Aku nggak mau uang. Aku tahu kamu mau apa, status sebagai nyonya muda keluarga lu. Jangan harap. Kancing manset ini unik banget. Anggap saja kenang-kenangan. Mundur untuk maju, rupanya dia mau mengincar lebih banyak. Serakah. Ini buktinya. Musim panas dan dingin takkan bertemu. Matahari dan bulan takkan bersua. Kau dan aku tak ada hubungan lagi. Ingat kata-katamu. Kedepannya, jangan sampai aku lihat kamu lagi. Nyonya Liu baru telepon, ngajak main kartu nanti. Baik, aku langsung ke sana. Kamu pilih yang baik-baik. Ingat, cepat kasih aku cucu laki-laki. Pak Lu, kancing mansetmu kemana? Apa dicuri orang? Kancing manset ini kan lambang kepala keluarga Lu, Anda. Anda tak pernah lepas darinya. Aku langsung kirim orang cari. Aku nggak percaya. Aku bolak-balik seluruh Beijing, pasti ketemu. Gak usah. Cuti kuliah. Waning, nilaimu di fakultas kita selalu nomor 1. Beasiswa tahun ini, aku sudah ajukan. Apa kakak iparmu lagi maksa? Aku yang bicara sama dia. Bukan, Pak Zheng. Kamu nggak jelasin, permohonan cuti ini aku nggak bisa setujui. Bisa Bapak jaga rahasia? Aku hamil. Apa? Pak Lu, wali kelas Heng sudah sampai. Pak Lu, ini daftar mahasiswa berprestasi tahun ini di fakultas kami. Suaning ini adalah bintang di fakultas fisika kami. Kondisi keluarga susah, lama kerja sampingan. Tapi nilainya selalu juara tiap tahun. Dia baru saja mengajukan cuti kuliah. Apa alasannya?
Alasan spesifiknya agak susah diungkap. Tapi dia sekarang memang sangat butuh uang. Jadi Pak Lu, bagaimana? Anak ini memang sangat berbakat. Beasiswa ini saya setujui, tambah lagi 50 kuota. Kalau Suwaning ini. Karena sudah cuti kuliah, nggak usah dikasih. Juara kelas. Malah hamil duluan, dikeluarin dari sekolah. Di luar bilang kerja part-time buat citra kuat. Nyatanya, di belakang layar jual tubuh. Hal-hal yang memalukan. Jorok banget. Gak takut kena penyakit apa-apa. Gue bilang, dia gak mungkin beneran mau lahirin anak sendirian kan? Siapa yang tahu? Orang kayak gitu, siapa yang berani ngakuin? Aduh, Jing, payudaramu. Waduh, double buff, pantas aja payudaramu gede banget. Diam semua. Tutup mata kalian. Jing, perusahaan ayahmu dilaporkan orang. Rugi 30 juta. Apa? Cepat tolong gue. Nanti kalau Mama udah lahirin kamu, Mama bakal lanjutin kuliah. Kasih kamu rumah yang tenang. Halo, Bos. Besok nggak usah datang lagi. Gajimu hari ini udah dibayar lunas. Bos, aku salah apa? Aku bisa perbaiki. Aku nggak berani pekerjakan ibu hamil. Apalagi yang hamil duluan. Dulu karena kamu lulusan Tsinghua, baru aku kasih ngajar anakku. Gak nyangka kamu gak jaga diri. Kami gak butuh kamu lagi. Cepat pergi. Nanti, cewek gak jaga diri kayak gitu jangan dipakai. Jangan cari masalah sendiri. Wan Ning, beasiswamu tahun ini dibatalkan. Oke. Terima kasih. Nggak bisa. Demi Xiao Bao, aku harus cari uang. Wah, asik nih. Hari ini harus puas main. Bos, puas ya? Baru datengnya? Pinter-pinter ya. Sini manajer perut yang baik. Manajer, tolong hormat dikit. Pura-pura suci apa? Nurut aja. Baru bisa cari uang dengan tenang di sini. Uang, aku butuh kerja. Kamu cari mati ya? Aku. Berhenti. Pak Lu, kenapa Bapak datang? Sampai segitunya butuh uang? Aku. Aku sudah bilang. Enggan melihatmu lagi. Pak Lu, maaf ya. Sekarang pergi dari sini. Lepas seragam kerja itu. Pergi ke depan sana. Ambil gaji dan pergi. Manajer, aku mohon. Aku benar-benar butuh uang. Manajer, tolonglah. Sini orang. Manajer, Bawa dia pergi. aku mohon. Nona Su. Memang serakah. Di depan ibuku pura-pura kasihan, masih ingin mengakui anak di perutmu. Anak itu. Bukan, Xiao Bao bukan anak haram. Dia
Xiao Bao, maaf. Kedatanganmu tak terduga. Ibu akan melahirkanmu, membesarkanmu dengan baik. Dia bukan. Dia anakku, tak boleh ada yang menghinanya. Nona Su. Kesabaranku tak banyak. Pak Lu, aku tidak bohong. Aku sebelumnya tak tahu. Ibu Lu adalah ibumu. Katakan. Pergi sendiri, atau kusuruh orang usir kamu? Berita terbaru, nilai pasar grup Lu naik batas atas 3 hari berturut-turut. Mencapai rekor tertinggi baru. Ini Pak Lu sengaja pesan dari luar negeri. Suplemen kesehatan untukmu setiap hari. Cenan, cepat lihat, kan sudah kubilang, anak itu membawa keberuntungan. Sejak menyelamatkan ibu dan anak itu, rumah ini, semua lancar. Betul, Nyonya, kata-katamu sangat tepat. Pagi ini, keuangan grup melaporkan pada Pak Lu, investasi. Di luar negeri itu, sudah cair tadi malam. Ratusan juta loh. Benar kan? Iya, Sudah kubilang anak itu wajahnya baik, anak yang dikandung ini. Dibawa rezeki dari lahir. Nenek, dokter bilang, Nona Su hilang? Apa? Cenan, siap mobil, siap mobil. baik. Mereka ini kerja apa sih? Membiarkan Nona Su yang hamil lemah pergi sendirian. Ibu. Surat di atas meja. Jangan-jangan juga ditinggalkan Nona Su. Bibi Lu, aku akan cari tempat untuk tinggal dengan tenang sampai melahirkan. Jangan khawatir, juga jangan cari aku. Anak ini. Apa itu? Ini cap kepala keluarga Chenyo. Kok bisa ada di sini? Kartu ini. Data pemeriksaan kehamilan Nona Su masih ada semua? Di sistem rumah sakit seharusnya ada. Bagus, aku mau tes DNA. Ya, aku segera urus. Sepertinya, cucuku sendiri. Mungkin memang cucuku sendiri. Telepon sialan ini, berdering 800 kali sehari, semuanya nagih utang. Bete banget, kalau bukan karena si gadis sialan itu. Utang kita udah lunas. Gadis sialan. Anak durhaka, tak tahu balas budi. Halo? Baik, baik. Ada apa? Pak Sang bilang, asalkan kita bawa pulang si gadis sialan itu, serahkan padanya. Dia akan tambah mas kawin 500 juta lagi buat kita. Beneran? Kata Pak Sang, cuma orangnya. Asal si gadis sialan itu kembali. Layani Pak Sang dengan baik, kita bakal kaya raya. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi. Suwaning. Kalian mau apa? Mau apa lagi? Antar kamu ke rumah sakit, gugurin anaknya. Aku tidak mau pergi. Anaknya nggak ada yang mau. Kalau sekarang tidak digugurin. Nanti kalau udah lahir, mau bikin siapa malu? Ini anakku. Jangan ada berani sentuh dia. Anakmu? Dengar, ini bukan urusanmu. Ngapain masih ngantar makanan? Sekarang kamu udah keluar sekolah. Pas banget nikahin aja sama Pak Sang. Aku cuma cuti kuliah. Setelah aku melahirkan, aku akan kembali selesaikan kuliahku. Baca apa sih? Semua sudah keluar sini. Masih mau balik lagi? Aku harus sekolah, cuma dengan belajar aku bisa punya masa depan. Dasar. Dengerin ya, orang kayak kamu. Cuma ikut bos sang kamu bisa punya masa depan, bisa dapatkan kemakmuran dan kemewahan yang tak ada habisnya. Aku tidak mau menikah dengannya. Kamu benar-benar pikir dirimu itu berharga banget? Kan perutmu udah isi anak yang gak jelas asal-usulnya. Kamu masih aja milih ini milih itu. Ini anakku. Jangan banyak omong. Meskipun Raja Langit datang, kamu juga harus gugurkan kandungannya. Ayo pergi. Ah, tolong. Suami, kamu nggak apa-apa kan? Tolong bantu aku berdiri. Suami, apa yang terjadi? Ini kok bisa begini?
Sudah gak usah diurus, cewek ini gak biasa. Menurut saya, ini semua ulah setan di dalam perutnya. Cepat bawa dia ke rumah sakit untuk gugurkan kandungannya. Iya, ayo pergi. Tidak. Tolong. Lucenyo, kamu masih punya muka duduk di sini. Bu. Ada apa lagi? Barang ini, kan kamu yang kasih ke Waning? Iya, cuma itu bayarannya saja. Bayaran? Jadi maksudnya, bukankah kamu yang nyewa di hari itu? Tentu bukan. Saya sebelumnya bahkan tidak mengenalnya. Jadi begini. Memang dia bukan orang yang kamu undang? Lucenyo, dengarkan baik-baik. Anak yang dikandung Waning adalah anakmu. Cucu keberuntungan kita ini adalah darah keluarga Lu. Ini adalah cucu laki-laki emas yang aku nanti-nantikan selama bertahun-tahun. Waning lebih memilih pergi daripada harus mengungkapkan kebenaran. Kamu terlalu menyakitinya. Dia mengandung anakku? Chenyo, kamu salah parah banget. Dia, di mana sekarang? Pergi. Lepaskan aku. Ini anakku. Kalian tidak berhak menanganinya. Adikku terlalu cinta buta, di luar sana. Berhubungan sembarangan sampai hamil. Kami bawa dia aborsi. Ini juga tanggung jawab kami untuknya, bubar saja bubar. Tolong aku. Masuk. Dokter, cepat aborsi dia. Tolong tunjukkan buktinya. Harus ada tanda tangan keluarga, baru bisa operasi. Aku kakaknya, aku yang tanda tangan, cepat aborsi. Jangan dokter. Aku sudah 18 tahun. Aku bisa putuskan sendiri. Aku tidak mau aborsi. Diam, tidak tahu malu. Setelah aborsi, beres, rapikan diri, Tuan Zhang masih menunggu. Dokter, dia sakit jiwa. Dengar, hari ini kamu harus aborsi. Lu Chenyo, kamu di mana? Anak kita akan hilang. Ada yang lihat Waning dibawa ke kamar bersalin. Mau diaborsi. Sialan. Kamu salah paham. Siapapun yang berjanji padamu. Bagi aku, kamu cuma barang dagangan, ambil uang lalu pergi. Jangan muncul lagi di depanku. Pak Lu, aku tidak bohong. Dulu aku tidak tahu. Nyonya Lu adalah ibumu. Katakan. Pergi sendiri, atau kusuruh orang usir kamu. Aku selalu pikir dia menghitungiku. Tapi nyatanya, aku salah paham padanya. Suwaning. Tunggu aku. Jangan bunuh anakku. Kumohon. Maafkan Xiao Bao. Ibu tidak mampu. Lepaskan dia. Suamiku, kamu siapa? Maaf, aku tidak bisa melindungimu. Berdiri. Kamu siapa? Berani merebut orang di depanku. Betul, dia kami besarkan, nyawanya pun milik kami. Kamu siapa sih? Siapa aku? Yang kalian mau aborsi. Ini anakku. Oh. Ternyata kamu pria liar yang dia pelihara di luar ya. Aduh jangan. Suaning, aku tak izinkan kau pergi dengannya. Kalian tak pantas jadi keluarganya. HMPH. Cuma bawa beberapa bodyguard murahan. Mau menakutiku? Mau bawa dia pergi? Boleh. Bayar. 1 juta. Kembalikan semua uang yang kami habiskan untuk membesarkannya. Cuma segini? Kalau begitu, 5 juta. Eh. Syaratnya.
Kau harus bisa hidup sampai ambil uangnya. Apa yang terjadi? Tinggalkan nyawanya. Aku tak mau lihat mereka lagi di Beijing. Aduh, jangan pukul, jangan pukul, jangan pukul lagi. Kenapa kamu datang? Maaf, sebelumnya aku salah sangka padamu. Kamu. Mulai hari ini, aku akan melindungimu. Pak Lu, kondisi ibu hamil sudah stabil. Hanya saja dalam waktu singkat. Emosinya terlalu bergejolak. Janinnya agak lemah. Lakukan semua dengan standar tertinggi. Baik, Pak Lu. Aduh Wan Ning, kamu dan cucu kesayanganku. Baik-baik saja? Maaf, Tante. Masih panggil tante? Gelang berlian Cartier, cincin ular Bulgari. Kalung berlian penuh Tiffany. Gelang naga Phoenix emas murni. Ini semua untukmu dan cucu kesayanganku sebagai hadiah perkenalan. Terimalah. Wah, terlalu mahal. Aku tak bisa terima, Tante. Terimalah. Ini hutang keluarga lu padamu. Terutama hutang Cenyo padamu. Terimalah. Ibu hamil perlu istirahat. Masih setengah tahun lagi sampai melahirkan. Semakin dekat waktu semakin berbahaya. Dia perlu lingkungan paling aman dan stabil. Pak Lu, lihat. Pulang. Benar-benar, pulang. Sekarang kamu bagian keluarga lu. Orang yang paling berharga. Selamat menyambut Nyonya muda pulang. Wan Ning, selamat pulang. Ayo, pulang. Wan Ning, kamu sudah menderita selama ini. Mulai hari ini, kamu adalah nyonya keluarga lu. Ayo, makan. Anak bodoh, kamu mengandung keturunan keluarga lu kami. Tidak perlu terlalu sopan. Makan lebih banyak. Sejak kecil, tidak pernah ada orang yang baik padaku seperti ini. Semua ini karena Xiao Bao di perutku. Tenang saja tinggal di sini, jika ada apa-apa yang kamu butuhkan. Katakan saja pada Cenyo. Pertama kali aku bertemu denganmu, aku sudah merasa cocok. Begitu lihat, kamu pasti menantuku yang baik. Bu. Biarkan dia makan dulu. Oh iya betul. Makan lebih banyak, baru dapat nutrisi yang cukup. Mulai sekarang, kamu hanya perlu menjaga kesehatan tubuhmu. Keluarga lu akan melindungimu dengan baik. Cenyo juga akan melindungimu. Xiao Bao. Berkat kamu, ibu sekarang aman. Menunggu kamu lahir dengan selamat. Ibu akan. Kamu. Aku datang melihatmu. Aku menyakiti kamu ya? Tidak. Dia menendangku. Ini gerakan janin yang pertama kalinya. Biarkan aku dengar. Tenang. Aku tidak akan menyentuhmu. Kamu saat ini lebih penting dari apapun. Istirahat yang cukup. Suaning, sadarlah.
Dia hanya baik padamu karena anak di perutmu. Ledakan. Kamu tidak bisa naikkan? Urutan lurus, maaf aku menang lagi. Nyonya, keberuntunganmu hari ini sungguh bagus sekali. Ayo, ayo. Yang kalah harus menerima hukuman. Nyonya, aku mohon lebih ringanlah. Kamu juga harus menerima hukuman. Hei, hari ini sungguh hari yang beruntung. Keluarga kami dapat bintang keberuntungan. Bagaimana keberuntungan tidak bagus? Bagaimana keberuntungan tidak bagus? Nyonya, Pak Sao sudah datang, menunggu di luar. Untuk apa dia datang? Suruh dia masuk. Nyonya, hari ini saya sengaja datang untuk bayar utang, 60 juta. Termasuk bunga 10 juta, semuanya ada di kartu ini. Kata Pak Lu, 50 juta yang nggak dibayar selama 20 tahun itu. Hari ini malah datang sendiri untuk bayar. Semuanya di kartu ini, tanpa password. Wah, pasti ini pembawa keberuntungan keluarga kita. Yang datangkan rezeki ini, utang puluhan tahun yang nggak bisa ditagih, sekarang malah datang sendiri. Bagaimana kalau kita ke tempat lain saja? Kamu lagi hamil? Baju-baju sebelumnya udah kekecilan. Beli yang nyaman dipakai. Sama skincare, perhiasan, tas. Aku nggak butuh ini. Barisan ini, ambil semua, cobain untuk Nyonya. Baik, Pak Lu. Ditambah perhiasan, tas, sama skincare. Oke. Nyonya, silakan ke sini. Nggak bagus? Aku ganti yang lain. Enggak. Cantik. Kalau gitu aku ganti baju berikutnya. Aku langsung balik. Loh, ini bukan Suwaning? Kebetulan banget ketemu. Sial, sekarang siapa aja bisa coba barang limited edition. Waduh, beneran dijaga ya? Kayaknya, habis dikeluarin dari sekolah, jadi lepas kendali. Jadi selingkuhan orang. Muka tebal banget. Bisa beli atau nggak? Urusan kalian. Coba 2 baju limited edition, ngira diri sendiri sosialita. Suwaning, waktu di sekolah. Kamu selalu lebih menonjol, sekarang kamu jelek dan gendut. Mau bandingin apa sama aku? Dia udah pergi. Kita cuma orang asing yang terikat karena Xiao Bao. Aku sama kalian. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Nyonya. Pak Lu ada urusan mendadak, bentar pergi. Dia pesen khusus, mau beli apa aja, swipe aja. Kartu yang pacarmu kasih, limitnya 1 juta. Kartu hitam ini, pasti miliaran ya? Si Sugar Daddy kabur di tengah jalan. Masa sih ini kartu hitam asli? Iya juga. Kayaknya cuma main-main doang. Terima kasih, tidak perlu untuk saat ini. Wah, ini kamu takut sama papa sponsor, takut kamu menghabiskan terlalu banyak uang kan? Kamu sudah dicampakkan kan? Iya juga, sudah coba begitu banyak. Tapi tidak membeli satu pun. Nyonya, mohon tunggu sebentar. Ini sudah dipilih oleh Tuan Lu sebelum dia pergi. Sudah dikemas dan dibayar semuanya. Tuan Lu berkata, seiring bertambahnya usia kehamilan, pakaian harus pas di badan, jadi setiap model dipilihkan 3 ukuran yang berbeda. Nyonya benar-benar beruntung dapat Tuan Lu yang begitu perhatian. Suami yang pandai menyayangi istri. Dia. Kami menyediakan layanan pengantaran ke rumah. Ini semua loh model edisi terbatas. Bahkan setiap baju dibeli 3 ukuran yang berbeda. Pasti menghabiskan banyak uang. Tuan Lu berkata, uang tidak penting. Yang penting Nyonya suka. Saya akan segera sampai. Malam begini, juga tidak ada yang datang menjemput. Selingkuhan ya tetap selingkuhan, siapa tahu. Papa sponsor cuma menginginkan yang ada di perutnya. Cuma anak itu saja. Jangan menunggu lagi. Cepat pulanglah, tidak, ada hal tebus di depan. Kalau kamu lari sedikit, mungkin masih bisa kejar bis terakhir loh. Hei Jingjing, pacarmu kan juga orang kaya? Apa dia sudah mau datang menjemputmu kan? Tentu saja dong.
Hei Jingjing. Ini benar-benar mewah banget. Ini bukan mobilnya kan? Apa dia ganti mobil? Atau itu sengaja datang untuk bikin saya bangga? Suaning, mobil mewah seperti ini. Kamu bahkan belum pernah melihatnya kan? Tidak heran sih. Mobil mewah seperti ini bukan buat orang dengan latar belakang sepertimu. Yang bisa naik loh. Jingjing, dia datang, dia datang. Pacarmu itu. Apakah? Bukannya itu pacarmu ya? Ganteng banget. Apa jangan-jangan dia datang menjemputku? Beberapa orang tuh seharusnya sadar akan posisi diri sendiri. Jangan mengira ada pria mau kamu karena suka, cuma saja. Kamu mudah ditipu saja. Anda memenuhi syarat untuk menjadi dekat dengan orang kaya. Pun tidak ada, iya kan? Tidak seperti Jingjing kita. Kemana saja pergi selalu ada orangnya. Maaf sudah menunggu lama. Sudah pergi. Dia tidak mungkin. Masa suami Suaning? Ayo kita pulang. Aku bisa jalan sendiri. Kenapa dingin sekali? Hari ini kamu keluar uang, padahal nggak perlu. Beli banyak-banyak buat aku. Pakai pelan-pelan, jangan buru-buru. Aku. Dulu aku salah paham sama dia. Sekarang aku mau ganti rugi. Tapi dia, Aku tahu kamu baik sama aku karena anak. Aku nggak akan ngarepin cintamu. kamu kenapa? Sebenarnya, kamu nggak perlu baik-baik banget sama aku. Kamu lagi hamil. Jalan aja lebih capek dari orang lain. Gimana aku nggak kasihan? Waning, kali ini aku nggak bakal ninggalin kamu sendirian. Maaf, Nyonya Muda. Aku nabrak calon tuan muda. Aku salah. Gak apa-apa, nggak kena. Jangan takut. Kamu pulang. Kamu belum sapa Xiao Bao hari ini. Cepetan sapa dia. Nggak tahu juga bayi ini laki-laki apa perempuan. Jangan-jangan kembar laki perempuan. Suwaning. Kalau nggak ada anak, apa kamu masih mau? Ikutin aku? Dengar-dengar, tahun ini acara amal bakal gede banget. Orang-orang kaya di kota besar pada diundang. Acara amal ini emang dari ibu buat. Cepet dapet cucu, tiap tahun diadain. Sekarang akhirnya punya cucu asli, pasti dirayain gede. Tapi, anaknya bisa diumumin, tapi ibunya. Jangan sembarangan ngomong. Anaknya keluarga lu, tapi aku, pakai status apa? Muncul di acara kayak gitu? Chenyo, aku tanya lagi. Beneran mau di acara amal? Perkenalin Waning ke semua orang? Aku mau umumkan, dia tunanganku. Nah gitu dong, perempuan kalau di luar. Nggak ada status, omongan orang makin banyak. Cuma makin banyak. Nah, kamu untuk Waning. Apakah aku suka dia atau tidak? Karena dia sudah jadi wanita aku, status yang seharusnya. Aku pasti berikan padanya. Dia baik ke kamu, karena dia memang orang baik. Tapi jangan terlalu melekat. Karena semua ini bukan milikmu. Nyonya, untuk pesta ulang tahun nenek, Pak Lu sudah perintahkan. Siapkan beberapa gaun untuk Anda. Silakan lihat. Untukku, Iya. Nyonya muda, mau coba yang ini? tidak perlu. Pak Lu, kamu cari aku? Intan yang dibeli di lelang Dubai kemarin. Buat jadi cincin berlian, cari desainer terbaik.
Selesaikan secepatnya. Baik. Oh iya. Acara amal, kamu yang tangani sepenuhnya. Kak, aku ingatkan sedikit soal ini. Haruskah minta persetujuan Nyonya Muda? Soalnya dia sekarang adalah Nyonya rumah keluarga Lu. Tidak perlu, mau capekkan dia? Kukira tahun ini persiapan pesta ulang tahun akan diserahkan pada dia, ternyata masih asisten Chen yang sibuk. Ini jelas-jelas menunjukkan dia masih orang luar. Acara amal keluarga Lu. Acara seperti ini. Aku sebaiknya tidak muncul. Seluruh dana amal dari barang yang dijual di acara amal ini akan disumbangkan ke panti asuhan, panti jompo di berbagai daerah, dan berbagai kegiatan sosial untuk kepentingan publik. Dengar-dengar keluarga Lu mengadakan acara amal kali ini untuk umumkan hal besar. Cucu emas keluarga Lu akan diakui keluarga. Anak Pak Lu. Iya, tapi tidak dengar Pak Lu menikah. Bahkan tidak menikah, ibu anak ini siapa? Mungkin asal-usulnya tidak baik, dihilangkan ibunya, tinggalkan anaknya. Tingkat keluarga Lu sulit sekali masuk ke sana. Pasti wanita itu yang menjebak Pak Lu. Hamil. Ibu Lu suka cucu, baru dipertahankan. Pak Lu orang yang sangat menjaga diri, mana mungkin mengakui wanita licik. Kamu lagi? Sungguh tak bisa lepas. Apa dia ditinggalkan oleh sugar daddy yang tampan itu? Lari ke sini jadi pembantu. Acara amal level kayak gini. Mana mungkin pakai ibu hamil kayak kamu? Jangan-jangan kamu nyusup masuk ya? Dua orang ini mabuk ya? Lucu banget. Iya sih. Roku, ini edisi terbatasku. Ada apa sih? Nona muda, kenapa Anda di sini? Saya bantu Anda ganti baju. Ikut saya. Gak usah, gak apa-apa. Nona muda. Itu kan nona muda Lu yang naik derajat karena hamil. Nggak heran keluarga Lu tutup mulut soal ibu anaknya. Lihat deh penampilannya. Dandanannya kayak pembantu. Kayaknya hari cuma mau umumkan cucu keluarga Lu. Dia emang gak pantas naik panggung. Kamu ngapain berdiri di sini? Di ruang utama kurang orang, Nyonya tunggu. Tapi nona muda. Nona muda apaan? Cepat pergi. Nenek tua yang penting atau dia? Suwaning. Nanti setelah kamu lahirin anak ini, bos Lu, mana mungkin dia mau lihat kamu lagi? Mungkin sekarang aja udah nggak dilirik. Cuma mesin pembuat anak doang. Entah pakai sihir apa sampai bisa ngejerat bos Lu. Oh iya, Suwaning. Siapa yang nggak tahu kamu dulu kerjaan apa? Pelangganmu segitu banyak, siapa yang tahu anak di perutmu? Beneran anak bos Lu nggak sih? Gak heran keluarga Lu nutup rapat identitasmu. Malu kali ngakuin. Kamu harusnya bersyukur keluarga Lu mau anak di perutmu. Kalau nggak, kamu bawa anak sendiri, nggak ada status. Seumur hidup nggak bisa angkat kepala. Suwaning. Hina aku boleh, jangan hina anakku. Dasar jalang. Berani-beraninya kamu mukul aku. Kamu tamat. Sayang, Ada apa? Kamu tahu aku siapa? Orang kepercayaan bos Lu. Kamu cuma bawahan berani mukulin istriku. Minta maaf. Tulia? Kalau begitu, biar aku sendiri yang ajarkan cara melayani Tuan. itu kue yang ibu Lu buat untuk perayaan. Terbanting begitu saja. Siapa? Siapa yang membiarkannya masuk? Kamu tidak apa-apa? Kamu siapa? Aku sedang menghukum seorang pembantu, kamu berani ikut campur? Jadi, kamu berani menyentuhnya? Hah, ada masalah? Pembantu memukul tamu. Haruskah dihukum? Aku bantu keluarga Lu membersihkan tata krama. Ada apa? Kamu pantas? Kamu berani memakiku? Kamu tahu siapa aku? Aku adalah orang kepercayaan Pak Lu. Kamu membela seorang pelayan, tidak takut menyinggungku, tidak takut mati? Baik.
Kalau begitu, coba panggil dia sini. Aku akan tunggu di sini. Bodoh. Kamu pikir sedang bicara dengan siapa? Kak Chen. Orang yang di depanmu ini adalah Pak Lu. Pak Lu. Aku buta mata. Aku pantas mati. Kamu? Bagaimana mungkin itu kamu? Kamu adalah Pak Lu? Waktu itu, yang menjemput Suaning juga kamu? Namanya juga berani kau sebut? Bajingan. Ini semua salahmu. Pak Lu. Aku tidak seharusnya menyinggung istri. Aku tidak seharusnya menyinggung istri. Ini semua gara-gara dia. Semua gara-gara si bajingan ini yang meracuniku. Mengapa? Suaning, mengapa? Kamu seharusnya bersyukur aku tidak memukul wanita. Lepaskan aku. Apa yang terjadi? Bawa keluar, periksa nama mereka. Apa pekerjaan keluarganya, semua diblokir. Bagaimana mungkin? Yang Master Lu bisa tertarik pada Suaning? Anak yang asal-usulnya tidak jelas ini. Bisa membuatnya seperti ini. Ganti baju, jangan takut. Aku di sini. Nyonya muda, kamu terlalu cantik. Bintang terkenal pun tidak bisa menandingi kecantikan nyonya muda kita. Tidak menyangka. Aku masih bisa berdiri di sampingnya seperti ini. Berani menantang nyonya muda, mematahkan tangan kaki, terlalu mudah baginya. Seumur hidup, jangan harap menginjakan kaki di Beijing. Dia masih punya banyak kreditur. Soalnya, perlihat. Baik aku. Sedangkan Qin Jingjing. Bisnis abu-abu keluarganya itu. Periksa pembukuan, laporkan ke kantor pajak, semua yang merugikan nyonya. Jangan lepaskan satupun. Tidak, aku tidak bisa diam saja. Tolong selidiki untukku. Nyonya Lu, benar-benar bahagia membuat orang bersemangat. Acara amal hari ini, keluarga Lu menginvestasikan banyak uang. Belakangan ini, saham grup Lu terus naik. Melihatnya terus naik, bahkan mengakuisisi beberapa perusahaan publik. Nilainya miliaran. Benar-benar penuh keberuntungan dan kekayaan. Betul. Barang lelang hari ini, nilainya ratusan juta, disumbangkan begitu saja. Sangat royal, ini semua berkat menantu perempuanku yang baik. Dan cucu emas kami. Apakah ini orang yang sama dengan yang tadi? Ini menantu perempuanku. Sedang mengandung cucu emas keluarga Lu. Selamat, Ibu Tua. Tidak heran Tuan Lu tadi melindungi begitu ketat. Waning. Menikahlah denganku. Wah, Tuan Lu malah melamar di depan umum. Ya, ini pertama kalinya dalam 100 tahun keluarga Lu. Melamar secara terbuka. Waning, terima saja. Aku mau. Suwaning. Jangan berpura-pura. Anak di perutmu, bukan anak keluarga Lu. Siapa itu? Sepertinya yang tadi ditarik keluar, datang bersama. Mungkinkah dia benar-benar punya bukti kuat? Suwaning, berani kau bilang, kau bukan pelacur? Kakak iparmu, untuk mahar 500.000. Menjualmu ke orang tua. Rekaman CCTV kalian di hotel, ada di sini. Ayo, semua lihat baik-baik, wanita tak tahu malu ini. Masih ingin jadi burung phoenix di dahan tinggi. Mimpi. Sudah lihat kan? Wanita jalang ini, tahu keluarga Lu, agar bisa segera punya cucu. Datang coba-coba saja. Sudah jelas. Sudah lama diambil keperawanannya oleh pria tua. Pak Lu dikibuli. Tidak, pasti wanita ini yang berulah. Berani sekali menipu Pak Lu. Tradisi keluarga Lu yang bersih selama ratusan tahun, mana mungkin mengizinkan. Wanita seperti ini masuk keluarga. Sekarang ada tontonan seru nih. Yang digandung Suwaning adalah anakku, Lu Chenzhou. Dia adalah calon istri keluarga Lu yang kupilih sendiri. Mulai sekarang, siapapun yang berani menghinanya,
Berarti menantangku. Pak Lu, kau terpesona oleh wanita ini. Kalau kau menikahinya, itu aib bagi keluarga Lu? Cukup. Calon menantu yang sudah dipilih keluarga Lu, tidak perlu kau. Orang luar, ikut campur di sini. Mengapa? Latar belakang Suwaning jauh lebih rendah dariku. Tapi dia bisa dapat apa saja yang diinginkannya. Lebih baik, kita mati bersama. Ayo, bunuh aku. Bukankah keluarga Lu paling suka membunuh orang? Sekarang Wugang sudah mati. Keluarga Qin Jingjing juga runtuh. Keluarga Lu memang ingin menginjak kalian semua sampai mati. Bawa dia pergi. Orang ini pasti gila. Seram sekali. Gila banget. Waning. Aku ingin melindungimu dengan cara yang benar. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Waning. Sekarang kau adalah tunanganku. Nyonya rumah keluarga Lu. Saat ini, aku tak tahu apakah dia melakukan ini untuk Xiao Bao, atau benar-benar menyukaiku. Tapi itu tak penting. Meski awalnya semua ini salah, aku rela mempertaruhkan segalanya untuk mimpi ilusi ini. Aku mau ambil risiko. Keluarga Lu benar-benar dapat dua kebahagiaan sekaligus. Selamat Ibu Lu, selamat Nyonya muda. Waning. Ini sup seafood yang kusuruh masak selama 3 jam. Rasanya sudah meresap. Coba cicip. Waning sekarang sedang mengandung keturunan keluarga Lu. Chenyo, kamu rawat baik-baik dia. Waning sedang hamil sekarang, perutnya semakin besar. Banyak ketidaknyamanan. Chenyo, mulai hari ini, kamu tidur di kamar Waning saja. Biar lebih mudah merawatnya. Bu, kurang tepat rasanya. Apa yang kurang tepat? Kalian suami istri sah, ada masalah apa? Sudah diputuskan. Sedang mikir apa? Aku pikir, setelah anak lahir nanti, aku mau kembali ke sekolah selesaikan kuliah. Masih tidak mau tinggal? Iya juga. Memang tidak seharusnya pakai anak buat mengikatnya di sini. Kuliah aku dukung, pindah keluar. Juga pilihanmu, aku tidak akan halangi. Dari awal sampai akhir, dia cuma kasih aku status karena anak. Masih ada urusan perusahaan perlu ditangani. Aku duluan ya. Xiao Tao. Chenyo pulang semalam nggak? Enggak. Tuan muda kayaknya sudah lama nggak pulang. Oke, aku paham. Iya Nyonya muda, Pak Lu lagi sibuk banget belakangan. Perusahaan baru aja akuisisi Tianqi, proses merger dan serah terima saham. Negosiasi eksternal dan lain-lain, prosesnya banyak, Pak Lu awasi sendiri. Sudah beberapa hari nggak istirahat. Oke, aku paham. Nyonya muda, tuan muda ketemu kamu itu rezekinya. Aku yang ketemu dia. Habiskan semua keberuntungan hidupku. Xiao Ting, untung kamu balik. Kalau enggak, beberapa klaus akuisisi ini aku yakin bisa tentukan. Jangan ngomong gitu, Chenyo. Kamu di luar negeri bertahun-tahun. Soal akuisisi lintas negara, nggak ada yang lebih paham dari kamu. Aku balik kali ini. Masih karena kamu. Maksudnya? Chenyo, dulu waktu keluar negeri. Kupikir aku ambil jalan terbaik. Tapi beberapa tahun ini, tiap kali buat keputusan, aku selalu mikirin kamu. Kalau dulu, aku tetap di sampingmu. Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Kalau bukan karena aku keras kepala, mungkin kita seharusnya. Chenyo, aku menyesal. Aku sadar. Yang selalu kuperhatikan adalah kamu. Pelayan? Kenapa ceroboh sekali, ganggu kami?
Kamu kok datang? Dengar dari Xiao Tao, akhir-akhir ini kamu sibuk banget. Nggak sempat makan. Aku bawain makanan buat kamu. Xiao Ting. Ini istriku. Suaning. Oh, ternyata kamu. Kamu, kenal aku? Dengar-dengar kuliah nggak lulus udah hamil duluan. Kukira yang bisa jadi menantu keluarga lu. Paling nggak lulusan Stanford atau Cambridge. Paling jelek juga lulusan universitas top dunia. Tapi ternyata, ijazah kuliah aja nggak punya. Nanti setelah Waning melahirkan, aku akan antar dia balik kuliah. Baguslah. Cenyo, nggak mau perkenalkan aku? Ini teman sekelasku, Yao Shuting. Jurusan Hukum Keuangan, baru pulang dari Wall Street. Klausul akuisisi Tianqi kali ini. Berkat bantuannya. Cuma segitu? Kamu kayaknya lupa satu hal penting. Apa? Misalnya, kita tumbuh besar bersama. Dan jadi, cinta pertama satu sama lain. Kalian kayaknya sibuk, aku ada urusan. Aku duluan ya. Cenyo, aku percaya diri. Meski bertahun-tahun aku nggak di sampingmu. Aku nggak akan kalah sama yang kuliah aja nggak kelar. Anak bodoh. Cenyo, jujur aja. Kalian nikah karena hamil duluan ya? Mawar besi Wall Street Yo Shooting. Pasti kembali ke Cina berkembang, baru-baru ini sebagai penasihat utama grup Lu. Berhasil menuntaskan kasus akuisisi Tianqi. Dan didebut pulangnya. Menggegerkan industri. Yo Shooting punya gelar keuangan Harvard. Gelar doktor ganda dari Harvard dan Yale Law. Dulu memimpin merger miliaran dolar di Wall Street. Benar-benar, Iron Lady, keuangan. Dokter Yo, karir Anda di Wall Street sedang puncaknya. Kenapa tiba-tiba pulang ke Indonesia? Untuk seseorang. Boleh tahu siapa? Dia adalah teman masa kecilku. Cinta pertamaku. Dari awal sampai akhir, dia hanya bertanggung jawab untuk anak. Orang yang benar-benar cocok dengannya juga sudah kembali. Aku seharusnya tidak tinggal di sini lagi. Waning. Belakangan ini, kamu sudah bekerja keras. Dia padaku. Jangan khawatir. Nanti urusan kamu kembali ke sekolah, aku akan bicara dengan pihak sana. Tidak ada yang akan menyulitkanmu. Mereka tumbuh besar bersama sejak kecil. Juga cinta pertama satu sama lain. Sekarang aku terjepit di tengah karena anak. Dia mungkin juga merasa aku mengganggu. Mungkin semakin cepat pergi. Semakin baik untuk semua. Ada apa? Cenyo, pesta penyambanganku pulang ke Indonesia. Di hari Sabtu, kamu bisa datang kan? Masih ada yang perlu diselesaikan untuk kasus Tianqi. Nanti Direktur Xiao juga akan datang. Kamu tahu kan? Dia adalah CFO utama Tianqi, inti pengambil keputusan. Untuk kasus merger ini, yang lain boleh tidak datang, kamu tidak boleh absen. Mengerti? Aku akan datang tepat waktu. Direktur Lu. Anda mengenai saya? Buatkan gaun khusus untuk istri. Lakukan dengan tingkat tertinggi. Serta beberapa perhiasan, kirim ke rumahnya besok. Baik. Kak, Anda ini mau. Besok lusa pesta penyambangan Yao Shooting. Aku ingin Suaning berdiri di sampingku sebagai Nyonya Lu. Baik, saya segera urus. Nyonya, Direktur Lu mengirimkan gaun khusus untuk Anda. Untukku? Potongan pinggangnya ketat. Nyonya sedang hamil, tidak bisa pakai kan? Sebelumnya Direktur Lu pilih model lembut. Yang ini terlalu mencolok. Lebih mirip gaya Nona Yo. Ukurannya. Sepertinya ukuran Miss Yo. Tanya saja. Mungkin salah kirim. Cenyo telepon, bilang gaunnya. Salah alamat, dikirim ke rumah. Jadi, aku buru-buru coba, ambil dulu. Semua detail gaun ini. Sudah aku konfirmasi berkali-kali dengan Cenyo. Bagus pengerjaannya. Kalau begitu, kamu ambil saja. Aku mau bicara berdua dengan nyonya muda kalian.
Kamu harus tahu, hubungan tidak bisa bertahan hanya dengan anak. Aku dan Cenyo tumbuh besar bersama. Cinta pertama satu sama lain. Betapa mesranya kami. Semua orang di keluarga Lu tahu. Rumah ini, semuanya sesuai seleraku. Warnanya, aromanya, bahkan baunya. Dulu semuanya tanya pendapatku. Dulu. Kalau bukan karena aku menyuruh Cenyo tinggal urus bisnis Lu, dia hampir ikut aku ke luar negeri. Sekarang aku kembali. Kami yang seharusnya bersama. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Aku ganti uang biaya anak untuk Cenyo. Kamu cari pria yang selevel denganmu. Jangan muncul lagi di depan kami, oke? Miss Yo. Di dunia ini, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Sekarang, silakan keluar. Kamu tidak akan lama di sini. Berlagak jadi nyonya rumah. Setidaknya sekarang, aku yang menyuruhmu keluar. Sekarang, dia sudah punya orang yang benar-benar dicintai. Aku tidak seharusnya menghalangi lagi. Xiao Bao, maafkan ibu. Ibu pasti melahirkanmu dengan baik. Dan membesarkanmu. Cenyo. Selamat tinggal. Gaun nyonya sudah dicoba? Pak Lu, bukannya ini tanggung jawab Direktur Yo? Asisten Chen. Soal gaun, kamu nggak usah urus. Cenyo bilang, dia minta aku bantu Wan Ning pilih, soalnya kan sesama cewek. Selera estetikanya mirip. Gimana kalau kamu telepon Pak Lu tanya? Oke. Cenyo, Ke kantorku, sekarang juga. lihat tuh, Bagus. kaki sakit banget. Aku gendong aja. Suaning, sadar dikit. Kamu sama Lu Cenyo. Nggak pernah punya hubungan kayak gitu. Sekarang jalanmu. Harus kamu tempuh sendiri. Kamu udah melewati batas. Cenyo, kamu ini, Kenapa bohongin Wan Ning? Gaun itu pesanan buat kamu. Kamu tahu kan kita udah berakhir dari dulu. Aku sama Wan Ning juga udah nikah. Bahkan udah punya anak. tapi kalian kan emang nggak ada perasaan, ya kan? Bukannya kita udah janji mau bersama selamanya? Jangan keras kepala lagi. Perasaan kita udah berakhir 10 tahun lalu. Dulu aku yang salah. Maafin aku, ya? Lagi pula, dulu kan papaku yang maksa aku. Masa-masa kita dulu bareng. Kamu lupa semuanya. Aku gak nyalahin kamu. Kamu pilih orang lain, aku hormatin pilihanmu. Kamu emang gak cinta aku lagi? Kamu suka sama Suaning yang gak lulus kuliah. Wajahnya biasa aja itu? Iya. Memangnya kenapa kalau dia gak lulus kuliah? Setidaknya dia jujur. Bersih, baik hati. Punya prinsip, tulus ke siapapun. Cenyo, ada masalah. Waning hilang. Apa? Lu Cenyo, aku pikir-pikir lagi. Tetap merasa urusan perasaan nggak bisa dipaksakan. Aku akan lahirin anak ini, tapi nggak mau pakai ini buat saling menculik. Jadi, aku memutuskan pergi. Jangan khawatir. Jangan cari. Kenapa? Kamu sampai segitunya ingin pergi, bahkan tak bisa menunggu anak lahir. Cenyo, kenapa masih berdiri bengong? Cepat cari Waning, dia masih hamil. Dia mungkin sudah lama merencanakannya. Kamu ngomong sembarangan. Kalau bukan karena terdesak,
Dia tidak akan pergi. Gunakan semua koneksi. Bongkar habis-habisan seluruh Jingdi. Apapun biayanya, Nyonya mudah harus. Kembalikan padaku. Siswa Su sudah yakin. Qingda adalah universitas kelas dunia, terutama jurusan fisika. Peringkatnya nomor 1 di negara ini. Selama 3 tahun di Qingda, nilaimu selalu juara kelas. Yakin mau pindah ke sini? Di sini ada beasiswa penuh kelas gratis asrama. Aku sangat berterima kasih. Tapi ada satu syarat. Harap Bapak bisa setujui. Tolong rahasiakan kehadiranku belajar di sini. Bisa. Terima kasih. Sama-sama, siswa Su. Aku sangat senang kamu belajar di Yangda. Ingat tahun lalu. Final kompetisi fisika nasional. Kamu serahkan ujian setengah jam lebih awal. Tapi tetap juara. Bakat seperti ini, dimanapun pasti. Incar banyak pihak. Bapak telah menguji. Aplikasi masukmu sudah diproses jalur cepat. Minggu depan sudah bisa mulai kuliah. Terima kasih, Rektor. Masuk. Direktur Lu. Beberapa bulan ini, semua tempat yang mungkin didatangi Nyonya muda. Sudah kuperiksa, tapi tidak ditemukan jejaknya. Cari, perluas area pencarian. Terus cari. Siap. Sudah sekian lama. Anaknya pasti sudah lahir. Tapi aku tak bisa menemukan kalian. Nona Yo, ditemukan bahwa beberapa bulan ini, Direktur Lu menggunakan seluruh jaringan koneksinya mencari Su Wanning. Tidak pernah menyerah. Tampaknya wanita ini sangat penting baginya. Berapapun biayanya. Harus selesai sebelum Lu Cenyo menemukan Suaning. Jangan biarkan dia kembali. Baik, Nyonya. Suaning, kali ini kamu pasti mati. Wanning, beneran cuti 2 bulan? Soal yang bahkan mahasiswa S2 nggak bisa kerjain. Kamu selesaikan dengan logika yang jelas banget. Kebetulan aja pernah ngerjain. Sok rendah hati nih. Nanti aku kasih soal olimpiade. Buat kamu coba kerjain. Baik, sampai jumpa, Pak. Cuma modal wajah ini doang. Bisa bikin Cenyo kasihan. Aku pengen lihat, habis malam ini dia masih ada gunanya nggak. Cariin tamu yang paling nggak pilih-pilih di sini. Layanin dia dengan baik. Siap. Pak Lu. Nyonya. Nyonya udah ketemu. Nyonya dalam bahaya. Dik kecil. Biar kakak yang rawat ya, haha. Siapa lo? Jangan deket-deket. Aku kasih duit. Banyak duit. Duit? Gue kesini emang buat habisin duit. Biarin kakak puas dulu hari ini. Tolong. Berhenti. Tolong. Sudah aman. Berani-beraninya ngerusak acara gue. Kondisi Nyonya stabil, cuma kaget berat. Butuh istirahat total. Mengerti. Kenapa harus pergi? Dari aku. Tahu nggak? Berapa rindu aku selama ini? Tahu nggak? Berapa sedihnya aku? Aku suka sama kamu, Suaning. Bukan cuma sesaat. Aku pengen kamu ada di hidup aku ke depannya.
Hari ini, besok. Selamanya, terus ada. Tapi kan kamu suka sama Yo Shooting. Gak pernah ada gaun yang disiapkan buat kamu. Aku pengen ngomong ke semua orang di pesta. Kamu itu istri Lu Chenyo. Nah, aku. Wan Ning, aku kasih waktu, tolong. Jangan tinggalin aku lagi. Nona Yo kecelakaan, bos Lu gerak cepet banget. KTV digerebek, kita kehilangan banyak orang. Bodoh, Tapi tenang aja, belum nyampe ke kamu. Suan Ning, aku ngecilin kamu banget. Kamu ngerasa nggak, bos lu aneh hari ini? Iya, biasanya dingin kayak gunung es, hari ini senyum terus. Iya juga. Ayo, dengerin semua. Bos Lu bilang, seluruh grup naik gaji 30%. Asisten Jen, boleh bocorin nggak, bos lu? Ada apa sih yang bikin senang? Gini aja deh, anggap aja ini. Bonus dari bos buat nyayangin nyonya muda. Wah, nyonya muda keren. Oke. Beri aku semua info Suan Ning, dari lahir sampai sekarang. Semua informasinya. Termasuk sandi pribadi, selidiki sampai tuntas. Suan Ning, kamu tunggu aja. Tante, aku dateng nengokin. Siapa kamu? Tante, aku Xiao Ting. Aku bawain oleh-oleh juga. Aduh, aku yang liatin kamu gede dari kecil, kok beda banget. Beberapa tahun di luar negeri, wajahmu dioperasi ya? Cuma perawatan medis, sedikit penyesuaian. Oh, nggak heran aku nggak kenal. Cari Chenyo? Urusan kerja, besok ke kantor aja. Dateng ke rumah nggak enak, aku cari Wan Ning. Cari Wan Ning? Cari Wan Ning kita buat apa? Ada sedikit salah paham, jadi aku mau minta maaf. Salah paham kecil? Aku baru ingat. Kamu sampai bikin Wan Ning kita kabur dari rumah berbulan-bulan, itu cuma salah paham kecil? Hidupmu yang berikutnya buat dia jadi budak aja nggak cukup ganti rugi. Tante, aku emang salah sedikit, tapi kamu nggak sampai. Bikin salah dikit aja udah gak tahan dibilangin, hari ini. Kalau emang niat minta maaf, sikapnya harus bener dong. Iya, bener kata ibu. Wan Ning, soal gaun kemarin, aku salah paham. Maaf ya udah bikin kamu tersinggung. Soalnya, aku terlalu cinta sama Chenyo. Aku gak bermusuhan. Cuma mau ngasih tahu aja. Sekarang Chenyo emang suka sama kamu. Tapi itu cuma sementara. Laki-laki, semuanya sama. Tapi yang bisa bertahan di sisinya. Cuma perempuan yang bisa sejajar di dunia kerja. Aku sarankan. Lebih baik kamu cepet-cepet pergi dari keluarga lu. Kalau aku gak pergi. Memangnya kenapa? Kamu, Wan Ning, Chenyo, kok kamu dateng? Chenyo. Aku mau minta maaf ke Wan Ning. Yo Shooting. Jangan datang ke rumahku lagi, istriku. Gak suka sama kamu. Aku bakal bikin kamu sengsara. Proses deduksinya jelas, logis, gak ada langkah berlebihan. Bagus. Soal tambahan terakhir ini, juara sebelumnya aja. Gak bisa ngerjain, kamu bukan cuma bisa. Tapi pakai cara paling simpel, soalnya. Cuma setengah jam, padahal lomba resmi. Waktunya 3 jam. Wan Ning. Mau gabung ke kelompok risetku gak? Profesori. Kelompok riset Bapak kan isinya master sama doktor. Aku masih mahasiswa S1. Aku lihat kemampuannya, level kamu sekarang. Gak kalah sama dokter bimbinganku, lomba fisika nasional. Mahasiswa tahun ini, aku tadinya ragu. Ikut tim atau enggak? Sekarang, aku mau kamu jadi pemain andalanku. Aku. Sudah diputuskan. Minggu ini masuk tim, aku sendiri yang akan latih kamu untuk persiapan lomba.
Xiao Ning. Chen Yo. Aku diterima di tim riset Profesor Yi. Meskipun universitas yang berada di bawah Universitas King. Tapi tim riset Profesor Yi beberapa tahun terakhir ini sangat kuat. Sudah menerbitkan banyak makalah di jurnal top. Istriku hebat sekali. Chen Yo, aku akan berusaha. Sampai bisa berdiri sejajar denganmu. Masuk sebentar. Atas nama grup Lu, berikan sumbangan dana riset. Sebesar 80 juta buat riset. Profesor Yi di Universitas Yang. Nona Yo. Suaning diterima langsung ke tim riset oleh Profesor Yi. Apa? Juga diketahui bahwa grup Lu menyumbang dana riset 80 juta kepada tim Profesor Yi. 80 juta. Lu Chen Yo, kamu benar-benar mau mengeluarkan uang untuknya. Kalau begitu jangan salahkan aku tega. Mulai hari ini, teman Suaning secara resmi bergabung dengan tim riset kami dan ditunjuk sebagai kapten tim untuk kompetisi CUP tahun ini. Seorang mahasiswa S1 bisa diterima saja sudah luar biasa. Kok bisa jadi kapten? Iya, katanya kelakuannya tidak baik. Dikeluarkan dari Universitas Jing dan King, baru datang ke sini. Tempat kita ini bukan tempat sampah, apa-apa diterima. Kapten sepanjang tahun-tahun sebelumnya selalu kakak Shen King. Kalau dilihat prestasi dan pengalamannya jelas, kenapa harus diberikan ke orang yang punya koneksi? Kalian sudah lama di sini. Seharusnya tahu. Yang paling aku hargai bukan pengalaman, gelar, atau hal-hal kosong seperti itu. Tapi kemampuan. Suaning adalah orang yang aku rekrut sendiri setelah tes. Kemampuannya, aku tahu persis. Tapi kapten, Profesor Yi, aku baru bergabung dengan tim riset. Lebih baik mulai dari anggota dulu. Posisi kapten, sebaiknya tetap dipegang kakak Shen. memang dari dulu punya kakak Shen. Perlu kamu mengalah? Waning, tahun ini aku memutuskan ikut lomba. Karena kamu. Jadi, posisi ini tidak bisa diganti. Kalau profesor sangat menghargai teman Su, lebih baik. Ayo kita adu. Oke. Bu, soal ini terlalu sulit. Waktu 30 menit. Wah, ada batas waktu juga. Juara tahun lalu datang, belum tentu bisa selesaikan semua. Apalagi dia cuma mahasiswa S1. Menyerah saja. Hebat banget, keren sekali. Ternyata sehebat ini. Soal ini aku sama sekali nggak ada ide. Tunggu, Suaning ini. Langsung hitung hasil, lewati langkah-langkah. Dia pakai metode pendekatan terintegrasi. Kalau satu syarat di tengah salah, hasilnya bakal salah semua. Dia gila ya. Waktu habis. Jawaban Suaning. Lebih optimal dari yang kubayangkan. Shen King. Kamu salah di langkah pakai rumus ini. Ternyata, Bu sama sekali nggak lihat aku. Nahan aku lulus molor, ganti judul skripsi lagi. Sekarang malah mau kasih posisi ketua ke mahasiswa S1. Mulai sekarang, tahun ini, CUP Universitas Yang. Ketua tim peserta adalah Suaning. Masih ada yang nggak terima? Harus diakui, dia emang kuat banget. Apa yang istimewa? Bisa jadi dia udah siapin soal ujian duluan. Tapi lombanya Shen JJ yang ajukan, mana mungkin dia prediksi. Yuan Heng, kamu meragukan. Etika Profesor. Profesor Yi, aku dengar grup Lu. Sumbang 80 juta ke lab. Bu, berani bilang. Ini nggak ada hubungannya sama Suaning? Aku dengar. Dia itu istri muda keluarga Lu. Shen King, kamu tahu apa yang kamu omongin? Profesor Yi, aku hormat kamu, bukan berarti mau dibodohi. Suaning baru datang, langsung masuk tim istimewa. Soal lomba juga sesuai bidang keahliannya. Cuma karena Lu kasih kamu 80 juta. Anda suami yang nyetor duit, hebat apa? Sampah akademik. Shen King, kamu niatnya nggak bener, bertahun-tahun nggak hasilkan. Satu tesis yang layak, terus molor lulus. Kamu nggak introspeksi diri, malah fitnah orang. Kamu keluar. Hebat-hebat apa? Dr. Shen.
Tertarik untuk bertransaksi? Chenyo, apakah sumbangan lu grup ke lab? Karena aku, Mengganggumu? Kalau begitu lain kali. Aku sumbang secara anonim. itu maksudku? Wan Ning, aku percaya padamu. Kamu akan buktikan dengan kemampuan. Agar semua orang diam. Kenapa kamu begitu baik padaku? Karena kamu pantas. Aku terlalu banyak berhutang padamu. Kalau begitu, menikahlah denganku. Xiao Bao masih di sini. Xiao Bao di ibu. Langkah ini jangan dihitung per segmen. Coba pakai hukum kekekalan energi menyeluruh. Kenapa aku nggak kepikiran? Wan Ning, kamu hebat banget. Kapten, bisa bantu lihat soal ini? Kondisi batasnya salah. Coba ganti di depan dengan pendekatan steady stack. Keluar. Wah, ini luar biasa. Waktu itu aku terlalu emosi. Maafkan semuanya. Senior, nggak perlu minta maaf. Kamu pulang, kita baru bisa menang. Aku ingin latihan bareng semuanya. Senior Shen, selamat datang. Wan Ning, jangan terlalu malam. Besok masih ada lomba. Istirahat lebih awal. Besok harus fit. Ah. Senior ke toilet dulu. Nanti pulang bareng. Oke. Ini pilihanmu sendiri. Suan Ning, jangan salahkan aku kalau nggak sopan. Aku akan hancurkan reputasimu. Kami sangat terhormat mengundang CFO utama grup Lu, Ibu Yo Shooting, untuk menjadi juri tamu kompetisi ini. Mari kita sambut. Aku lihat arsip peserta tahun ini, ada satu yang sangat menarik. Tidak ada catatan publikasi paper, juga tidak ada opsi kompetisi. Bahkan tidak punya pengalaman ikut kompetisi besar. Bahkan, S1 pun tidak. Semua peserta CUP minimal sudah S2. Aku penasaran nih, teman sekelas Suaning. Gimana caranya kamu bisa ikut? Dengar-dengar dia istri muda grup Lu, pantas saja. Latar belakangnya kuat banget, Suaning. Bisa jelasin nggak? Seperti yang kita tahu, Cuk itu bicara soal kemampuan. Nanti aku akan buktiin ke kalian semua. Aku penasaran sampai kapan kamu bisa bertahan. Gempa? Aduh, gimana nih? Waduh, lihat lampu itu mau jatuh. Itu resonansi. Matiin lampu samping itu. Cepat. 3 detik lagi telat. Turunin output lampu utama ke 70%. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Kayaknya udah aman. Barusan peserta, matiin sumber resonansinya. Nyelamatin kita semua, pinter banget, ilmu langsung dipraktikin. Wah, jago juga sih, Kapten. Jagoan kayak gini, dia sendiri udah jadi backing. Perlu backing apa lagi? Menurutku lomba ini nggak usah dilanjutin. Langsung kasih hadiah ke Suaning aja. Lomba sekarang dimulai.
Cube Challenge 2026 Global untuk Universitas. Tim pemenangnya adalah dari Lab Profesor Yizhi King, Universitas Yangda. Peserta terbaik tahun ini adalah Su Wanning dari Universitas Yangda. Sekarang kita undang Ibu Yo Shooting naik ke panggung untuk menyerahkan penghargaan. Selamat, tapi jangan seneng dulu. Aku laporkan secara terbuka, Su Wanning. Dalam lomba kali ini, dapat soal lomba lebih awal. Buktinya ada di laptopnya. Masa sih? Kemampuan Su Wanning sudah jelas, belum tentu juga lihat soal duluan. Peluang menang lebih gede. Sebagai juri lomba ini, aku berhak ngecek laptop peserta. Astaga, beneran ada videonya. Lihat kan? Aku bilang juga di laptopnya ada. Su, aku ingat kamu dapat beasiswa beberapa kali di Kingda. Terduga memalsukan bukti penghasilan keluarga. Juga diduga pakai identitas palsu buat tipu dana bantuan. Bukti harus lengkap, Nona Yo. Coba buka filenya lihat dulu. Masih ngotot apa lagi? Cuma dokumen kosong. Kenapa? Aku jelas-jelas taruh di komputernya. Oh, ternyata kamu yang curi lihat soal ujian lebih dulu. Mau tuduh aku? Kak, kapan kamu tahu? Kakak senior kandoktor, masa nggak tahu kalau komputer? Ada program anti-intel? Kalau ada yang sentuh komputer aku bakal rekam dan kirim ke email aku. Buat menjebak kamu, aku cuma bikin dokumen kosong doang. Semua gara-gara kamu. Akulah juara terbaik yang naik podium. Harusnya aku. Kamu udah tamat. Presiden Direktur Grup Lu hadir di lokasi lomba ini. Mari kita sambut dengan meriah. Gak apa-apa, Kok kamu datang? lomba penting gini, pasti aku dateng. Wah, Pak Lu sayang banget ya. Siapa sangka, di lokasi lomba juga disuguhi asmara. Berdiri. Belum selesai urusannya, mau kabur? Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Nuduh orang ijazah palsu. Yang palsu itu kamu. Situs resmi Stanford umumkan, tesis master kamu. Plagiat, gelar dibatalkan sekolah. Pengalaman kerja di Wall Street kamu juga bohong, kan? Kamu bisa ngapain? Tindakan ini nggak termasuk kejahatan. Yo Shooting, kamu diduga menghasut orang lain melukai, tindakan penganiayaan sengaja. Kami akan menahanmu sesuai hukum. Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Aku bahkan nggak kenal dia. Nona Yo, jangan berkhianat gitu. Bukti sudah jelas, silakan ikut kami. Sejak Wanning ditangkap dari klub malam kemarin, aku mulai selidiki kamu. Ayo pergi. Gak apa-apa. Aku ada di sini. Gak ada yang bakal sakiti kamu. Ini masih Pak Lu yang dulu berjaya itu? Kamu nggak tahu ya? Pak Lu. Kan terkenal sayang istri. Nyonya muda juga hebat. Katanya, baru lulus S1 langsung. Dilirik beberapa lembaga riset top buat S2, S3 langsung. Benar-benar kombinasi yang kuat. Pesta hari ini diadakan untuk istriku, Su Wanning, yang baru lulus S1. Bisa berdampingan dengan istri yang begitu luar biasa adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Mari kita saksikan momen kejayaannya bersama. Bagus. Terima kasih semuanya. Mulai sekarang,
Bagaimanapun keadaannya, aku akan selalu mencintai dan melindungimu. Mencintai anak-anak kita, menempatkanmu dan anak-anak di urutan terdepan dalam hidupku. Sisa hidupku, ada kamu dan aku. Lu Chenjo, aku cinta kamu.